membahas materi tentang lipid. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Teresia Dendak dengan NIM 190106142 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam agenda pembahasan yang akan saya bahas adalah struktur molekul lipid. Yang pertama adalah struktur molekul lipid. Struktur beberapa lipid umum. Di bagian atas adalah kolesterol dan asam oleat. Struktur bagian tengah adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oleoil, steroil, dan palmitoil yang melekat pada kerangka gliserol. Di bagian B awal adalah fosfolipid yang umum, fosfatidilkolina. Kemudian klasifikasi lipid sederhana. Asam lemak jenuh pada rantai karbonnya tidak terdapat ikatan rangkap atau bisa dikatakan seluruh ikatannya berupa ikatan kovalen tunggal saja. Beberapa contoh dari asam lemak jenuh beserta strukturnya dapat sobat pijar lihat di tabel berikut. Nah, pada tabel ini yaitu asam lemak, jumlah atom C, dan struktur. Yang pertama itu asam laurat. Dia terdapat jumlah atom C-nya ada 12, kemudian strukturnya terdapat pada gambar. Kemudian asam miristat terdapat jumlah atom C-nya 14, kemudian asam palminat terdapat jumlah atom C-nya ada 16, kemudian asam steariatnya ada jumlah atom C-nya ada 18. Kemudian klasifikasi lipid kompleks. Kebalikan dari asam lemak jenuh, struktur asam lemak tak jenuh memiliki rantai karbon berikatan rangkap, tidak hanya ikatan kovalen tunggal saja. Berikut adalah beberapa contoh asam lemak jenuh beserta strukturnya. Nama asam lemaknya adalah asam oleat, asam linoleat, asam linolenat. Jumlah atom C pada asam oleat adalah 18, kemudian terdapat pada struktur. Asam linoleatnya ada 18 juga, kemudian pada asam linolenatnya ada jumlah atom C-nya 18 juga. Kemudian struktur lipid sederhana ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Lemak, bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Lilin, bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Kemudian D adalah struktur lipid kompleks. Lipid kompleks ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Yang pertama, fosfolipid. Lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol, dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Kemudian glikolipid, glikosphingolipid, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah lipid kompleks lainnya, misalnya fosfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Kemudian sifat dan fungsi lipid sederhana, yaitu lipid tidak larut dalam air, tetapi pada T larut dalam pelarut organik, benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon klorida. Kemudian B ada lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Beberapa jenis lipid juga mengandung nitrogen dan fosfor. Fungsi lipid sederhana. Lipid sederhana adalah ester dari asam lemak dengan berbagai jenis alkohol. Lipid sederhana dibedakan menjadi lemak fat, minyak, lilin. Lemak adalah ester dari asam-asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk liquid dari lemak, sementara lilin adalah ester dari asam lemak dengan monoalkohol
berbobot molekul tinggi. Sifat dan struktur lipid kompleks. Lipid kompleks yaitu hidrolisis dan lipid tidak. Hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Kemudian lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, beberapa dengan karbohidrat yang protein. Fungsi lipid kompleks. Dari beberapa lipid sederhana, yaitu selain dibentuk oleh ester dari asam-asam lemak dan alkohol, lipid kompleks juga mengandung gugus molekul lain. Kemudian adalah struktur kimia yang berkaitan dengan struktur lipid. Molekul-molekul yang merupakan prekursor bahan pembentukan dari lipid adalah sebagai berikut: asam-asam lemak, gliserol, steroid, alkohol, aldehid dari asam lemak, badan keton, hidrokarbon, vitamin yang larut dalam lipid, dan hormone. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.